Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نود التألم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، آمين يا رب العالمين. Dapat iman jemaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali diberikan oleh Allah kemudahan, kesehatan, umur yang panjang untuk terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus bisa belajar menata hati tatkala kita berada di bulan Sya'ban. Begitu juga telah melewati bulan Rajab, kita terus berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi usia kami di bulan Rajab yang telah kita lalui, dan berkahi usia kami di bulan Sya'ban, di mana bulan ini menjadi bulan yang dilaporkan amal kita selama setahun penuh. Dan jadikan kami orang-orang yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan di tahun ini, walaupun mungkin saja itu adalah Ramadan terakhir untuk kita. Amin, Allahumma amin. Ikhwatul iman jemaah sekalian, kita akan bertemu beberapa hari lagi dengan bulan spesial. Maka setidaknya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang spesial di waktu-waktu spesial, kita harus juga mempersiapkan diri dengan cara-cara yang spesial. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas terkait bagaimana kita menata hati dalam menyambut bulan yang penuh kemuliaan, yaitu Ramadan Karim. Ikhwatul iman jemaah sekalian, lebih mengenal sedikit tentang Ramadan, di mana Ramadan di sini dari asal katanya Ramadan itu dari Ramad. Ramadan itu bulan yang mana secara makna harfiahnya artinya panas. Ramad itu panas, menyengat. Ini secara etimologi. Kalau kita kaitkan etimologi ini dengan apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, adalah bagaimana kita ini membakar dosa-dosa kita dengan amalan-amalan, dengan istighfar, dengan qiyam Ramadan, dengan apapun yang bisa mendatangkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ramadan ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk adanya puasa itu pada tahun kedua setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan bahkan kejadian-kejadian penting dalam sirah Nabawi itu kita dapatkan dalam bulan Ramadan, dan di saat-saat para muslimin muslimat itu melaksanakan ibadah puasa
bahkan dalam peperangan yang terkenal pun terkadang dilakukan di bulan Ramadan. Jadi itu menampis, jangan sampai kita berpikir Ramadan datang, wah lemes ini, ya. Perang Badar Ramadan, Pak. Bayangkan saja, perang kita berpuasa, ini ternyata menguatkan azam kita. Puasa itu menguatkan jiwa rohani kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadah iman, Ramadan ini salah satu bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya disebutkan dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Sampai situ disebutkan bahwasannya syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi kalau kita mendengar biasanya dalam tradisi masyarakat Indonesia ini, bulan Ramadan itu identik dengan nuzulul Quran, biasanya identik dengan tanggal 17 Ramadan. Walaupun dalam kajian sirah berbeda pendapat terkait tanggalnya, cuman sepakat kita bahwasannya Ramadan itu turunnya Al-Quran. Bukannya turunnya Al-Quran itu 23 tahun sekian bulan sekian hari, kurang lebihnya. Caranya ketika ada pendapat seperti ini, ada pendapat seperti ini, kita sinkronkan secara duf'atan wahidatan turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari lauhil mahfud ila sama'id dunya, ke langit dunia, itu secara langsung terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian dicicil oleh malaikat Jibril itu sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan asbabun nuzul selama 23 tahun kurang lebihnya, sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada di masa Nabi Muhammad SAW. Jadi misalkan ya, ada sahabat bertanya, bagaimana ini ya Nabi masalah haid ini? Nanti ada turun ayat, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid, gitu ya. Kemudian misalkan ada masalah-masalah lain, ada yang bertanya misalkan tentang bagaimana cara menggauli istri itu, Nabi gini-gini, apakah boleh posisinya begini-begini? Turun, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Jadi selama 23 tahun itu Allah memang sengaja menurunkannya secara munajjaman. Nah, itu biasanya dibahas secara khusus pada kajian nuzul Quran. Jadi dibahas bagaimana Al-Quran turun, kemudian berapa tahun turunnya secara diangsur-angsur, kemudian apa hikmah di balik itu, kemudian apa hikmah pensyariatan Al-Quran itu selama 23 tahun, kenapa kok turun langsung satu kitab begitu. Nah, itu dibahas. Ikhwatul iman, yang jelas syahrul Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang mana di situ kita diwajibkan berpuasa. Faman syahida minkum syahra, barang siapa kalian bertemu dengan bulan ini, maka falyasumhu, maka berpuasalah. Wa man kana maridan, barang siapa yang sakit, aw ala safarin, atau sedang musafir, yang mana musafirnya ini 84 kilo lebih sehingga dia merasakan masyaqqah, fa'iddatum min ayyamin ukhra, silahkan diganti di hari lain. Kenapa? Karena Allah yuridullahu bikumul yusra, menginginkan kemudahan bagi kalian,
wala yuridu bikumul usra, tidak menginginkan kesulitan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dari ayat ini ikhwatal iman, kita menjadi tahu bahwasannya Ramadan itu adalah mulia. Kemuliaannya berkaitan dengan apa? Yang pertama, bahwasannya turun di situ petunjuk, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, Al-Qur'an. Sehingga biasanya identiknya Ramadan itu dengan syahrul Qur'an, syahrul, yaitu bulan yang diturunkan dalamnya Al-Quran. Akhirnya orang menghidupkan ibadah-ibadah bacaan Quran, walaupun sebenarnya momentum baca Quran itu tidak hanya di Ramadan. Kita harus punya rutinan. Hanya saja jikalau memang orang lebih memperbanyak bacaannya di Ramadan, bahkan kadang di pesantren-pesantren itu diliburkan baca ngaji-ngaji kitabnya, kitab fikihnya diliburkan, fokus memperbanyak di Al-Quran, itu ya wajar. Tapi jangan sampai kita ngajinya tahunan, Pak. Jadi kalau kita Ramadan baru ngaji, Qurannya dibuka. Kalau sudah Ramadan ditutup lagi sampai banyak debunya. Di Ramadan dibuka lagi. Ini yang tidak benar ini. Nah, yang bagus itu Ramadan kenceng banget, di luar Ramadan kenceng juga gitu. Yang bagus itu. Minimal itu ibadah iman tiap hari lah, atau jangan sampai sebulan penuh, bahkan seminggu itu kita lepas dari bacaan. Walaupun kalau saya dulu diajarkan oleh guru itu, usahakan setiap habis sholat baca 1 halaman atau berapa, walaupun itu prakteknya sulit ternyata. Istiqomahnya itu loh yang sulit ya. Kemudian yang kedua, adanya kewajiban berpuasa, di mana orang yang berpuasa itu adalah istimewa, entah itu puasa sunnah apalagi puasa wajib. Itu kenapa bulan Sya'ban ini kita mendapatkan dalil-dalil itu yang menunjukkan banyaknya Nabi berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan dikatakan oleh Ummul Mukminin, kana yasumu Sya'bana kullahu. Jadi Rasul itu berpuasa banyak hari di bulan Sya'ban. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, sahabat Anas, atau ditanya oleh sahabat tentang bagaimana, kenapa Nabi itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, salah satunya dikatakan bulan ini adalah bulan yang banyak manusia lalai, karena dia fokus menyambut Ramadan dan fokus disibukkan sebelumnya dengan bulan haram, yaitu Rajab. Kemudian bulan ini adalah bulan yang mana amalan dalam setahun ini akan dilaporkan kepada Allah. Maka kata Rasul, aku sangat menginginkan dan sangat senang jikalau ketika dilaporkan amalanku ini dalam setahun ini, aku dilaporkan dalam kondisi sedang berpuasa. Jadi itu sebenarnya pembahasannya ada kajian khusus ya, terkait bagaimana bermuamalah dengan bulan Sya'ban. Karena nanti akan ketemu hadis lain, jangan kau berpuasa setelah masuk separuh bulan Sya'ban, pembahasan fikih nanti itu. Lalu ada pengecualian dari Rasul, illa rajulun ya, kecuali seseorang yang memang memiliki keistiqomahan dalam berpuasa sunnah di bulan Sya'ban, maka itu istimewa. Lalu ada larangan hadis lagi, jangan engkau mengawali puasa Ramadan itu bisaumin au bisaumain, biyaumin au yaumain, dengan adanya puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Itu berlaku bagi mereka yang tidak memiliki keistiqomahan dalam berpuasa sunnah. Tetapi tidak berlaku kalau panjenengan punya hutang puasa, belum nyaur, cepet-cepet sekarang ini nyaur, Pak.
Karena kalau sampai Ramadan datang kita belum nyaur, ini sebagian pendapat fikih di dalam mazhab Syafi'i khususnya, kita terkena membayar fidyah tadi, atau dianggap kita ini pelanggaran berat, dikasih waktu 11 bulan tidak nyaur-nyaur. Maka silakan bagi teman-teman, para saudara-saudara, para muslim, para hadirin, para jamaah yang memiliki hutang puasa di tahun ini sebelum masuk Ramadan, ya tahun lalu ya, sebelum masuk Ramadan tahun ini, cepat disaur. Kalaupun ada hadis yang mengatakan jangan engkau mengawali sehari atau 2 hari, ya itu kepada orang yang seperti ini dimaklumi, diberikan rukhsah, dikeringanan. Atau misalkan ada hadis yang mengatakan jangan engkau berpuasa setelah masuk separuh di bulan Sya'ban, untuk orang yang seperti ini diberikan kelonggaran, karena nggak ada lagi waktu. Nanti kalau dia menghindari sesuatu yang seharusnya dia lakukan, justru dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ikhwatal iman jemaah sekalian, kita awali dengan kewajiban berpuasa secara singkat ya. Dalilnya itu potongan dari ayat tadi, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bagi mereka yang bertemu dengan bulan ini, maka wajib berpuasa. Nanti ada dalam bahasan fikih itu kewajiban berpuasa itu bagi siapa. Kalau dalam Al-Quran memang tidak dibahas detailnya itu Pak. Jadi Al-Quran itu pembahasannya memang secara umum. Kalau dalam undang-undang di Indonesia itu mirip-mirip dengan undang-undang dasar lah, yang sifatnya umum. Nanti perinciannya dijelaskan dari hadis-hadis Nabi. Jadi para ulama itu mengkaitkan antara ayat dan hadis, kemudian nanti lahir suatu hukum yang disebut dengan hukum fikih. Sehingga terkadang berbeda antara imam fikih yang ini dengan yang itu, karena terkadang memahami ayat dan hadisnya berbeda, padahal ayatnya sama, hadisnya mirip gitu. Ikhwatan iman jemaah sekalian, yang jelas sepakat bahwasannya puasa Ramadan itu wajib dan bagian dari rukun Islam. Dalil asasnya, dalil induknya, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ini sebenarnya. Kalau sebelumnya ada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu masuk pada hikmah puasa, dan secara umum diberikan informasi bahwasanya diwajibkan kepadamu puasa, begitu saja. Tapi kapan waktu diwajibkan? Didetailkan di ayat berikutnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Ketika kita masuk pada bulan itu, entah nantinya penentuannya adalah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati, apakah ru'yat kemudian hisab, atau hisab itu bagian dari ru'yat, itu perbedaan di kalangan umat ini, dan kita harus legowo karena masing-masing memiliki dasar dan dalil. Pokoknya kalau sudah debat sama orang alim itu sulit banget, karena dia merasa, loh saya juga punya dalil kok, saya juga punya dasar kok. Ya sudah, kita sepakat untuk tidak sepakat gitu. Ya sudah, kita sepakat untuk tidak sepakat dengan dalil yang mufakat. Dalilmu apa? Al-Quran. Kamu sama Al-Quran. Kamu terusan dalil yang lain, hadis. Oh sama, saya hadis ini, saya pakai hadis ini. Wah gitu Pak. Yang keterima jemaah sekalian, kemudian syahrul Quran tadi ya, diturunkannya Al-Quran juga menjadi mulia. Jadi apa-apa itu Pak, kalau bersanding dengan yang mulia biasanya juga katut mulia. Tepon baik maturah pas norok moljah. Misalkan panjenengan pas duduk bersama Mak Kai ini, hidangannya beda sama duduk yang di luar sana. Atau panjenengan misalkan masuk ke ruangan VVIP bersama pejabat atau bersama presiden,
keangkang ke cung nyamanan daripada seneng luar biasa-biasa kesana naik kenyamanan penorok muljah mulia versi manusia, mulia versi ini kan. Tapi ikhwatal iman dalam urusan bulan sama gitu. Bisa jadi mulianya bulan itu karena ketentuan Allah. Contohnya kemarin ada bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Karena ada dalam surah At-Taubah, inna iddatash syuhuri 12 syahran fi kitabillah sampai kepada minha arba'atun hurum, di antara 12 itu ada 4 yang diharamkan. Kemudian apa? Menjadi mulia juga berpuasa di situ. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya apa? Afdhalus siyam ba'da Ramadan shaum, yaitu puasa yang lebih paling utama setelah puasa Ramadan itu adalah Syahrullahil Muharram, puasa di bulan-bulan haram. Baru nanti ada puasa di bulan Sya'ban. Begitulah. Ikhwatul iman jemaah sekalian, terlebih di situ dikatakan diturunkannya di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu nanti kalau mau dibuat kajian khusus panjenengan minta sama takmir, tolong kasih kajian khusus terkait bagaimana trik-tip Lailatul Qadar. Apakah jadi jangan terlalu fokus nyari tanggalnya Pak. Kalau saya lebih kepada kita itu menyiapkan sebulan penuh saja, walaupun di tanggal-tanggal ganjil nanti ditambah lagi kalau bisa seperti itu. Kemudian ikhwatal iman yang ketiga, bahwasannya adanya malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan itu juga menjadi penyebab Ramadan itu mulia. Ibarat tadi mulianya juga adanya Al-Quran, dan jangankan waktu, kalau urusan Al-Quran itu kulit binatang pun disamak kemudian dijadikan sampelnya atau dijadikan covernya Quran, akhirnya kita pun tidak sembarangan mau pegang kulit tersebut karena sudah katut dengan Al-Quran gitu ya. Maka dia jadi mulia, ngikut mulia gara-gara suatu yang mulia. Dan di malam itu keberkahan diberikan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, di mana keberkahan usia bagi seseorang itu akan diberikan usia, walaupun kata Nabi a'maru ummati baina sittin wa sab'in, umurnya umatku ini antara 60 dan 70 tahun, tapi kalau sudah dia beribadah di malam Lailatul Qadar, ini akan dilipat gandakan sebagaimana dia beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun Pak? Lumayan itu. Bisa jadi 80 tahunan. Jadi kalau usia kita 60 tahun beribadah ya, dalam setahunnya itu kali 80, itu sudah lumayan banget ya. Dan itu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad, sampai Nabi Musa itu ingin jadi umatnya Muhammad. Kenapa? Karena melihat usianya pendek-pendek tapi keberkahan umurnya itu panjang-panjang, luar biasa, menyalip yang diberikan usia ratusan tahun. Maka setelah kita mengetahui hal-hal seperti ini, kita harus semakin hati-hati dalam menyambut, semakin bermotivasi gitu. Berarti saya harus nyiapkan nih jiwa, raga, kemudian jasmani. Saya pun kalau lihat jadwal tuh ngeri ya. Allah, ini semoga sehat. Ini kalau enggak sehat Pak, salah minum saja kalau Ramadan tuh ngerengkeng kadang-kadang mutu lagi. Ampun lah, wassalam. Panjenengan juga begitu loh. Jangankan kita yang dapat tugas begitu, yang bertugas atau yang mengikuti tugas itu pun juga harus jaga kesehatannya, kemudian jiwanya. Karena terkadang orang ini Ramadan justru banyak yang sakit. Katanya Pak Dokter, banyak yang kena asam lambung. Ramadan itu malah panen, banyak yang sakit Pak.
Padahal seharusnya orang itu berpuasa semakin sehat. Nah, maka perlu nanti melihat bagaimana pola puasanya, kenapa kok banyak yang sakit. Jangan-jangan tidak mengikuti sunnah dalam berbuka puasa. Sunnahnya kurma atau air malah gorengan katanya wajib. Ini sunnah. Wah, ini wajib ini Pak. Itu sunnahnya nanti dulu. Repot ini. Makanya asam uratnya naik, kolesterolnya naik, lambungnya enak-enak, ingin yang hangat-hangat malah langsung pakai yang dingin begitu. Akhirnya kelempokan tarawih ini kan tok tangan tok gitu. Nyaman imam ini kan ngantok saking kenyang aja aku kan ya. Nah, ini Pak yang harus hati-hati. Ikhwatul iman jemaah sekalian, lalu kemuliaan di dalam bulan Ramadan itu ada dalam sebuah hadis, dikatakan hadis ini hadis sahih, idza jaa Ramadan, jikalau Ramadan sudah datang, futihat abwabul jannah, dibukakan kepada kita ini pintu-pintu surga, wa ghulqat abwabun nar, ada dalam riwayat itu wa ghulqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan dikerangkeng para setan-setan yang menggoda. Nah, niki nanti kita akan bahas kenapa ya kira-kira Ramadan katanya dikerangkeng setan tapi maksiat jalan gitu. Kok masih ada gitu maksiat jalan? Pak, itu lokalisasi ditutup Pak. Iya ditutup, yang di depan, di belakang dibuka katanya, lewat pintu belakang. Itu bahasanya orang yang menegur secara halus itu. Kemudian apa? Kok Ramadan katanya setan itu dikerangkeng? Kok ya masih ada saja kasus KDRT, masih ada saja itu orang pacaran, apalagi katanya ayo jogging bareng mumpung bisa bangun sahur, habis sahur jogging bareng sama pacarnya, kalau sama istrinya bagus. Lalu apa? Ngabuburit bareng. Kok sama saja gitu? Padahal hadisnya mengatakan apa? Wa suffidatis syayatin, dikerangkeng itu setan-setan yang menggoda. Makanya saya menjadikan ukuran itu, kalau Ramadan maksiatnya itu sama dengan di luar Ramadan, berat ini. Apalagi Ramadan sudah tidak puasa, maksiatnya masih sama, tambah berat lagi. Kalau laki ini sulit untuk dicarikan suatu pelipur husnudzon itu. Kenapa? Mau dibilang haid tidak bisa, mau dibilang nifas tidak bisa, menyusui ya nggak bisa. Kalau perempuan kan tidak puasa Mbak, iya lagi haid, sudah selesai walaupun berbohong misalnya. Tapi kalau laki Pak udah keker sehat, nyawantai siang-siang Ramadan itu, ini tidak cocok, ini berbahaya sekali. Baik, kita lanjut di Ikhwatul Iman pada slide yang lain ini untuk mengkaitkan ya, kenapa dikatakan tadi orang itu dalam Ramadan itu katanya dikerangkeng setannya, tapi kok masih ada kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, ini perlu kita bahas. Awal rakaat pertama tadi kita sudah baca bagaimana malaikat itu memprotes ciptaan Allah yang namanya manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu diprotes oleh malaikat. Protesnya malaikat itu ada dua kemungkinan. Dalam tafsir itu disebutkan, satu, ketika Allah menyebutkan bagaimana manusia dengan segala ciptaannya itu, akhirnya malaikat memberikan kesimpulan, wah bahaya kalau kayak gini ya. Ada yang begitu Pak. Yang kedua, sebelum manusia ini diciptakan oleh Allah, yang menjadi khalifah, wakil Allah di bumi ini adalah bangsanya jin ya.
Ternyata bangsa jin ini Pak banyak melakukan kerusakan ini dan itu ya. Akhirnya malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala, saya akan menciptakan khalifah di muka bumi dengan kriteria seperti ini. Para malaikat ini mengambil komparasi dengan bangsa jin. Ataj'alu fiha mayyufsidu biha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah panjenengan ingin menciptakan makhluk yang nantinya banyak merusak di dunia itu dan juga banyak mengalirkan darah? Tapi kata Allah, Pak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wis, kamu tuh tidak ngerti, aku sih ngerti. Akhirnya ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah menyebutkan kepada malaikat, ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Silakan sebutkan ini apa? Tidak tahu, Pak. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Boten semerap ya Allah, kula tak oneng ya Allah kecuali saya panjenengan ajarah tidak boleh jawab malaikat. Impon berarti dari situ Pak panjenengan harus ambil satu pelajaran. Manusia itu mulia kalau dia berilmu, karena wa'allamal adama asma'a kullaha, itu perdebatan apa maksudnya itu ayat itu. Apakah semua ilmu diajarkan kepada Nabi Adam? Apakah semua bahasa diajarkan kepada Nabi Adam sehingga bahasa Madura kita ki Sumenep sareng Bengkalan beda, Jawa pun beda dengan apa Sumatera, kemudian belum lagi ke luar negeri, waduh macam-macam bahasa. Nah, ilmu itu penting, makanya panjenengan kalau mau mulia berilmu, sehingga dikatakan diantaranya oleh Imam Syafi'i itu, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, barang siapa orang yang ingin mendapatkan dunia harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, mau akhirat harus juga dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, mau dunia akhirat juga harus dengan ilmu. Soalnya kalau tidak tahu ilmunya tampang gawok katanya, gampang orang itu terkejut. Sampai turis itu lihat bagaimana itu orang bikin onde-onde, bingung dia, ya apa ini ya, apa wijennya ditaruh satu-satu gitu, karena tidak tahu ilmunya. Kalau sudah tahu ilmunya digelundurkan, jadi mau saya pernah gitu jadi tukang lah, mau nyemen tiang di depan rumah itu tak gini-gini kan, lama hampir setengah jam 20 menit. Kata tukangnya gini loh Pak, dikasih dulu apa tata ditepoin, udah Pak nanti dicabut. Gitu ya, awak dewi nggak ngerti pertukangan ini, ruwet lah. Jadi harus tahu ilmunya. Dunia ada ilmunya, akhirat ada ilmunya, dunia akhirat juga ada ilmunya. Tadi banyak sekalian, apa tujuan kita mengenal siapa manusia itu? Kita hubungkan dengan tadi itu Pak. Kita tidak sedang membahas fikih puasa soalnya, gitu. Ini kita membahas tentang bagaimana kita itu menyambut Ramadan itu dengan penuh ilmu dan juga kesadaran tentang siapa diri kita, yaitu manusia kita ini. Yang mana walaupun ada hadis mengatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin, dalam riwayat wa ghulliqatis syayatin wa sulsilatis syayatin, dikerangkeng setan yang menggoda itu. Tapi kok masih ada yang maksiat, masih ada yang durjana, masih ada yang ngamplang istrinya, masih ada yang tidak menafkahi anaknya. Bisa jadi dia sudah sampai pada derajat setan. Itu kemungkinan terburuk. Bisa jadi memang dia itu setannya gitu. Atau teman setan, atau ikhwatal iman, dia ini kalah dengan yang lain. Nanti setelah kita pelajari manusia itu ada dari sisi penciptaannya itu ada
sisi rohani dan jasmani. Kalau rohaninya ini sulit, kita ini tidak ada yang bisa menjawab ruh itu dari apa, dan itu yang ditanyakan orang Yahudi. Yas'alunaka 'anir ruh, katanya kan, bertanya kepadamu tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Katakan Muhammad, urusan ruh itu dari urusan Tuhanmu. Kemudian di kota Liman kita lihat di sini, manusia itu terdiri dari roh dan rohani dan jasmani. Jasmaninya adalah bentuk badan kita ini. Aslinya Pak, tidak ada istilah orang jelek, orang ganteng. Semua ini ganteng. Cuman saja beda tingkat kegantengannya ini. Ada yang full seperti Nabi Yusuf itu, kok ganteng. Sampai saking ganteng ini katanya cewek-cewek yang lihat itu, ma hadza basyaran in hadza illa malakum karim. Sampai tangannya apa? Teriris, Pak. Kalau saya belum tentu dia yang iris tangannya, takut saya yang diiris. Kok ngene dok? Itu saking gantengnya, Pak. Ada juga yang setelah itu separuh kegantengan itu dibagi-bagikan seorang sedunia. Makanya kita dapat banyak agak ganteng, dapat dikit ya versinya manusia. Tapi kalau versi Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dalam kondisi yang baik. Itu ya. Itu secara singkatnya. Biar kita ini kalau lihat tanah, lihat kuburan, kenapa kok dikubur? Kembali ke tanah. Karena kita ini tercipta dari saripati tanah. Dan penciptaan manusia itu Pak, ada 3 generasi. Generasi pertama adalah generasinya Nabi Adam, yang langsung Allah ciptakan dari saripati tanah. Kemudian generasi kedua adalah Ummuna Hawa, yang mana kita dapatkan itu dalam surah An-Nisa di awal surat, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dari apa? Tulang rusuknya Nabi Adam. Sehingga kadang orang memahami, sudahkah kamu mendapatkan tulang rusukmu yang hilang, katanya, karena nggak laku-laku nikah. Cariin sampai ketemu. Dan tidak menentukan Pak, tulang rusuk kita semuanya sama. Bukan berarti istrinya 4 tulang rusuknya hilang 4, atau istrinya 2 tulang rusuknya hilang 2. Tidak, sama-sama. Dicek semua. Kalau percaya yang poligami cek tulang rusuk jenengan berapa Pak? Sama gitu loh. Ya. Kemudian di kota Liman, manusia itu terdiri dari hati, akal, dan jasad. Setelah dari penciptaan pertama tadi, kalau kita kan apa? Generasi ketiga ya. Jadi kalau tadi Abuna Adam dari saripati tanah, Ummuna Hawa dari tulang rusuknya, kemudian kita ini dari khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Kita dari air mani, air yang keluar ya, dari bapak kita secara tadaffuk katanya. Itu unsur. Tahu unsur itu gunanya apa Pak? Biar kita nggak mudah sombong. Yang kedua, kita pahami ada hati, akal, dan jasad. Unsur-unsur itu diwakili dari hati, akal, dan jasad. Setiap manusia diberikan akal, walaupun ada yang diuji akalnya kurang sempurna sejak lahir. Kemudian setiap manusia ada hati, yang mana hati ini nanti sebagai cerminan dari ruh seseorang. Hatinya busuk, nanti jasadnya ikut busuk. Wa idza salahal jasadu kullu, kan begitu ya. Kemudian yang kita ketahui di situ tugas manusia sebagai khalifah, dan kita tidak tahu bahwasannya ada makhluk lain yang Allah titipkan kepada kita, yang itu yang menyebabkan kalau tidak
manage dengan baik yang membuat kita juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nafsu. Nah, ini Pak. Next kita nafsu. Nafsu itu beda antara ruh tadi, di mana nafsu itu makhluk yang Allah ciptakan kemudian dititipkan kepada setiap manusia yang bisa mendidik nafsunya dengan baik, maka dia sukses, sama dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau panjenengan bisa mendidik nafsunya, maka itu yang disebut dengan nafsu mutmainnah. Nah, Ramadan ini Pak kesempatan kita mengetahui apakah nafsu kita ini sudah masuk kategori jiwa yang tenang, yaitu nafsu yang mutmainnah, di mana ruhnya tadi, jiwa seseorang tadi bisa mengontrol nafsunya tadi. Karena nafsu itu Pak paling ngeyel, dan nafsu itu tidak bisa diobati dengan panjenengan bertawud, sulit. Kalau setan, godaan setan, panjenengan bertawud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang itu. Tapi kalau nafsu, panjenengan ta'awud, masih tetap ajakannya kuat sekali. Contohnya apa nafsu itu? Nafsunya perut, yaitu makan. Nafsunya farji, yaitu urusan-urusan yang bisa menghasilkan dosa atau pahala. Obatnya nafsu itu apa? Satu, dilatih. Makanya kalau ada hadis itu, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, kan begitu. Wahai para pemuda, kalau sudah sanggup untuk memberikan nafkah dan sanggup dalam hal urusan memimpin, nikah. Kalau tidak bisa nikah, suruh puasa. Karena dalam puasa itu melatih nafsunya untuk bisa tunduk terhadap perintah Allah. Puasa ini Pak, besok ini kita akan melatih nafsu kita. Nafsu makan dilatih, biar orang itu tidak bisa menjadi, dia itu tidak menjadi hambanya perut. Hamba itu Abdul Butun, makan kok isinya kayak sapi itu loh. Sapi itu Abdul Butun. Tapi kan panjenengan kalau punya sapi tidak mau makan perut toh. Memang itu sapi, tidak masalah. Kalau sapi itu makan, bangun makan, malam makan terus tidak apa-apa itu, karena bukan manusia. Kalau manusia jadi Abdul Butun, ruwet. Jadi nafsu itu kalau panjenengan lapar ya. Sampai istighfar, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tetap lapar, tidak bisa kenyang kan? Jadi obatnya nafsu itu Pak adalah disalurkan di jalan yang halal dan ditundukkan dengan latihan. Latihannya apa? Puasa diantaranya. Nah, Ramadan ini mengukur Pak, apakah nafsu kita ini masih lawamah. Kalau lawamah ini dia masih kadang baik, kadang buruk ya. Yang parah kalau manusia itu sudah nafsunya ammaratun bisu ini, jadi Ramadan pun tidak ngefek. Nafsu itu semakin kuat kalau ditunggangi setan. Ketika di luar Ramadan orang itu kok maksiatnya mantap banget gitu ya, itu nafsunya sangat kuat, ditunggangi setan. Ada contohnya Pak, orang itu sudah ingin berhenti ngerokok, kemudian orang ini gak mampu nahan keinginan ngerokoknya itu, sampai curhat kepada seorang syekh, saya ini kerja dari luar negeri, dari tempat saya ke luar negeri itu tujuannya cari nafkah, cuman saya tidak bisa banyak ngirim ke keluarga saya sana, saya habis untuk sedot ini, untuk ngerokok ini, saya ingin berhenti saya, cuman tidak sanggup saya, kayak ada dorongan kuat dari dalam ini untuk terus merokok. Akhirnya diantaranya kan dibantu dengan terapi ruqyah ya, dengan terapi bagaimana menghilangkan pengaruh-pengaruh jeleknya itu nafsu Pak. Kalau sudah nafsu itu yang merajai seseorang,
maka dia nggak pandang Ramadan, nggak pandang bukan Ramadan, wassalam. Maka mumpung besok ini, kalau Ramadan itu adalah setan sudah dikerangkeng, maka untuk melawan nafsu lebih mudah gitu. Kalau Ramadan kita menang, insya Allah setelah Ramadan masih ada harapan untuk menang. Tapi kalau Ramadan kita kalah, padahal nafsu itu 1 lawan 1 bareng kita, tapi kita tetap jadi hambanya nafsu. Sebagaimana Allah sampaikan misalkan dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah kalian melihat ada seorang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi orang ateis itu Pak, disindir itu. Mereka itu sebenarnya bertuhan. Siapa Tuhannya? Hawa nafsunya. Karena dia agungkan hawa nafsunya, dia tunduk dengan hawa nafsunya. Apa yang katanya dia baik, baik. Kata nafsunya dia laksanakan, laksanakan. Maka ibadah iman, tugas kita di Ramadan itu nanti akan bagaimana nafsu kita, apakah bisa menjadi mutmainnah setelah Ramadan khususnya, atau masih pada grade yang sama, yaitu dari awal penciptaan manusia itu nafsunya ammaratun bisu. Makanya Nabi Yusuf itu berlindung kepada Allah dari nafsunya, ya. Dikatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu sangat mengajak pemiliknya kepada kemungkaran. Illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nah, bagaimana Pak kita ini ingin menjadikan grade kita nafsu manusia ini kepada yang lebih bagus, yang mutmainnah tadi, yang dalam surah Al-Fajr tadi, maka puasa itu sarana. Semoga kita nanti diberikan oleh Allah kemudahan. Jadi nafsunya farji dilatih. Bahkan istri sendiri pun tidak boleh digauli di siang Ramadan. Kemudian makanan yang biasanya kita bebas makan dari subuh sampai nanti maghrib dilatih juga. Biar apa? Biar kita ini sadar bahwasannya nafsu makan itu menguatkan kita untuk bermaksiat. Makanya orang yang banyak makan katanya banyak tidurnya. Kalau sudah banyak tidurnya, kelewatan banyak zikir. Atau misalkan panjenengan salah makan apa gitu, meningkatkan hawa nafsunya gitu ya. Dan bedanya kalau malaikat itu tidak punya nafsu sehingga dia tidak pernah bermaksiat. Kalau hewan ya, dia itu punya nafsu tapi tidak punya akal. Kalau manusia nafsunya ada, akalnya ada. Sehingga apa Pak? Sebenarnya Allah sudah memberikan pengimbangan. Nafsunya ada kan, akalnya ada. Ini sudah 1 lawan 1. Dikasih petunjuk lagi. Sebenarnya kita sudah dikasih lebih. Al-Quran, hadis. Kalau memang akalnya gak nutut, ini gimana ya? Gak nutut saya. Petunjuknya kurang. Ambil dari Al-Quran dan hadis. Orang yang murni akalnya sehat itu Pak. Ada orang itu tidak beragama Islam tapi dia tidak mau zina. Ketika ditanya kenapa, katanya saya takut merusak hubungan baik saya dengan orang yang saya zinai, dengan keluarga yang orang yang saya zinai. Orangnya masih akalnya masih murni, belum selindru. Tapi kalau selindru, istrinya tetangga pun digarap, anaknya sendiri digarap. Naudzubillahi min dzalik, gitu ya. Orang kalau akalnya masih murni sehat, walaupun nafsunya ngajak, ayo minum narkoba, makan cimeng, makan apa, tapi akalnya masih sehat, enggak, saya nanti kalau itu sakit saya, rugi saya. Apalagi Pak dikuatkan dengan iman. Kadang orang itu bisa beli, bisa dia tidak ada yang menghalangi, tapi karena imannya ada, akalnya ada, klop, akhirnya kuat, nafsunya akhirnya tunduk. Itu yang kita harapkan setelah Ramadan, gitu kan? Sifat manusia itu apa Pak? Ini sebenarnya kalau mau dibahas panjang ya. Kok kesini? Jadi kita harus sadar Pak, nafsu manusia itu memang sebanding lurus dengan sifat manusia. Maka kalau panjenengan baca sifat-sifat manusia yang ada di Al-Quran itu banyak sekali yang harus kita benahi. Allah memberikan pilihan dan memberikan panduan. Kalau kita mau benahi, insya Allah sifat-sifat itu akan menjadi lebih baik, nafsunya akan menjadi lebih tenang. Karena nafsu itu memang karakternya suka ngeyel. Ngeyelnya apa?
kalau dibilang A gitu dia bilang B. Maka kalau ada petunjuk, kalau panjenengan misalkan mau ke masjid, nafsunya bilang enggak usah, setan juga bilang enggak usah gitu ya, lawan itu. Nanti lama-lama nafsunya tunduk, setan pun enggak kuat. Tapi kalau dalam urusan tadi nafsu perut dan nafsu farji tadi, itu memang harus disalurkan dengan yang halal. Makanya kalau panjenengan punya anak, sudah waktunya nikah, kok sulit diatur ini, jangan-jangan sudah pingin nikah Pak, jangan diceramain terus, cari calonnya, nikahkan, insya Allah itu sehat dan lebih normal daripada sebelumnya gitu. Atau ada anak itu rewel itu karena mungkin lapar ya, kalau sudah rewel karena lapar itu kasih makan dulu baru diarahkan. Kenapa kok sampai Islam itu kalau hadir di antara kalian makanan malam, kemudian juga kalian akan sholat isya, makan dulu baru sholat, begitu kan? Karena itu memang nafsunya manusia, nafsu makan dan nafsu farji. Kalau sudah waktunya nikah, nikahkan Pak. Kalau tidak, itu apa ya, sulit dia mengendalikan nafsunya, akhirnya jalurnya ke mana-mana, lihat yang haram, pacaran. Udah, kalau memang kayaknya waktunya sudah nikah dan menikah itu membuat dia itu bertakwa kepada Allah, rim nafsunya dengan menikah dulu. Insyaallah begitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum itu mungkin ada yang mau sharing atau menyampaikan testimoni atau bertanya, monggo silakan. Terkait ini, monggo silakan. Musafir, nggih. 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 Iya. Oke. Dalam musafir ya, saya kasih hukum yang panjenengan itu insya Allah mengalami dan lebih pas. Adanya tadi yang dikatakan dalam Al-Quran tadi, bahwasannya boleh orang itu fa'iddatun min ayyamin ukhra, ya kan? Di antaranya kan bagi mereka yang sakit boleh dia mengqadha di hari akhir, atau bagi mereka yang safar. Safar itu Pak, ada yang memprioritaskan dalam urusan masyaqqahnya. Masyaqqahnya itu panjenengan capek gitu. Misalkan panjenengan itu sini ke Trenggalek, kan lebih 80 kilo. Tapi panjenengan terasa capek, soalnya naik elf-elfnya itu ndak enak, nggak ada AC-nya, muntap rasanya. Ya. Maka wajib panjenengan itu mongkel, karena ada pendapat dohiriyah itu wajib mongkel gitu, dalam safar itu, karena itu adalah pemberian Allah, maka kita harus ambil pemberian Allah itu. Ada juga yang lebih moderat gitu, kalau panjenengan merasa safarnya itu masyaqqah, berat bagi anda, dalam berpuasa itu berat, dehidrasi apa itu, silakan mungkin sunnah itu mungkin. Bahkan kalau masyaqqah sampai parah, makan ambil hukum yang wajib itu mungkin. Tapi kalau panjenengan misalkan dari Madura ke Jakarta Pak, dari rumah ini sudah pakai mobil pribadi, pakai Alphard, AC-nya dingin, jenengan ada sopir pribadi, diantar ke Juanda oper Garuda, dingin juga, kelas bisnis lagi, tidur selama perjalanan, nyampe Jakarta juga dijemput anaknya pakai Alphard, ngapain mongkel gitu. Menurut saya emang ambil pendapat masyaqqah itu yang menjadi acuan. Tapi ada juga yang mengambil pendapat itu, memahami itu bukan masyaqqah masalahnya, pokoknya safar gitu. Itu pendapat fikih, itu dari situ perbedaan pendapatnya, dalilnya sama. Tapi yang satu memahami itu masyaqqah dalam safarnya, yang satu memahami safarnya yang kita garis bawahi. Sing penting safar. Perbedaan ulama antara safar itu ada yang kalau dalam pendapat lain itu harus ada perjalanan 3 hari 2 malam, lebih dari 2 farsah, itu berbeda. Kalau dalam mazhab Syafi'i pokoknya 84 kilo kurang lebih sudah bisa masuk kategori safar. Kalau panjenengan perjalanan malam kan bukan dalam hal puasa, jadi tidak ada istilahnya keringanan bagi yang tidak berpuasa itu.
Yang salah kaprah Pak, yang saya temukan di masyarakat, ini sudah mau mudik, misalkan ini mau mudik di Probolinggo, sebelum berangkat sudah makan. Loh, kata istrinya, loh mas, sampean kok makan? Kan mau mudik. Loh ya kan belum musafir, silakan safar dulu. Kok dalam perjalanan masyaqqah? Mungkin belum karena udah niat nanti kita mudik ya. Ya wis, udah nggak puasa. Nah, ini belum masuk ke ilatnya, jangan gitu loh. Jadi silang. Atau sama tuh dengan orang yang menjamak dulu, jamak takhir. Jamak untuk siapa? Untuk musafir. Nah, akhirnya dia perjalanan dari Surabaya ke Madura. Surabaya kurang, dari Malang Madura. Mas, tidak mampir sholat dulu dah. Jamak maghrib sama isya. Wis jamak takhir aja, nanti sholat di rumah kan. Jamak takhir maghrib ke isya udah betul, tapi ketika sholatnya di rumah salah. Kenapa? Karena panjenengan bukan lagi musafir, sudah mukim. Yang betul kira-kira panjenengan sebelum nyampe rumah, mungkin di Surabaya, dari Malang Surabaya mampir dulu, baru sholat maghrib dan isyanya di jamak takhir maghrib ke isya, kondisinya masih musafir. Sama dengan orang yang tadi sebelum berangkat mudik sudah mongkel. Lu kan belum musafir, silahkan berangkat belum musafir. Masyaqqah dirasakan, kalau mau ikut yang pendapat masyaqqah silahkan mongkel, atau mau ikut yang pendapat safar silahkan. Mongkelnya nanti ketika memang dibutuhkan mongkel, kan begitu. Nah, itu pemahaman yang berbeda di sini. Nah, ini mudiknya jauh-jauh ya. Kalau mudiknya jauh-jauh kemungkinan mongkel. Kalau saya Surabaya Madura tak usah mongkel, mudiknya terlalu dekat gitu. Nonton lagi? Ada lagi? Ampun lagi. Alhamdulillah, semoga kita diberikan oleh Allah nafsu yang semakin tenang Pak ya. Nafsu ini harus memang dilatih Pak. Usia 40 ini harus dilatih lagi lebih kenceng. Umur 50, 60 harus targetnya, ya Allah saya ingin punya nafsu mutmainnah sejak umur 40 misalnya. Bagus itu, karena orang umur 40 itu akalnya sempurna katanya. Dan kalau umur 40 tambah bejat aja, aduh tambah ruwet nih. 50 tambah bejat, 60 tambah bejat. Angel gitu katanya, angel tuturane melarat pon nih kan. Dan dulu ketika Allah menciptakan makhluk itu Pak, kalau Allah ciptakan gunung, langit semuanya itu ada dalam hadis. Allah tanya, man ana wa man anta gitu. Siapa aku dan siapa kamu? Dia menjawab, ana saya adalah makhlukmu, engkau adalah Tuhanku. Tapi ketika Allah ciptakan nafsu, ditanya man anta wa man ana, jawabannya ana wa anta gitu. Ente ana gitu. Ngengkel Pak nafsu itu. Masukkan neraka lagi, dikeluarin lagi, ditanya man anta wa man ana, jawabannya masih pancet seperti itu juga, ana wa anta. Padahal kalau makhluk yang lain ketika ditanya ya, engkau adalah Tuhanku, aku adalah makhluk ciptaanmu, begitu semuanya tunduk gitu. Itu gambaran nafsu. Kenapa kok angel Pak? Sampai maksiat Ramadan itu berarti saking kalahnya dengan nafsu. Makanya nanti ada julukannya, Anda bisa jadi bukan Abdullah lagi tapi Abdul Hawa, hambanya hawa nafsu. Kalau semua yang Allah haramkan itu kebanyakan dilanggar, yang diwajibkan tidak pernah dilakukan. Dan nafsu itu kuat ketika setan menungganginya. Makanya kalau sudah Ramadan masih kalah, ini namanya lemah ya. Penjagaannya lemah, akalnya. Jadi akal dikuatkan dengan ilmu, kemudian jiwa dikuatkan dengan iman dan zikir. Ramadan itu insya Allah dapat semuanya. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa mengarahkan nafsu kita, mendidik nafsu kita. Jadi wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nafsu itu harus terus ditazkiyah sampai nanti menjadi nafsu yang mutmainnah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatiannya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Khususnya yang menyampaikan, semakin baik kita, semakin meningkat nafsu mutmainnah kita menjadi yang lebih tenang, mudah diajak kebaikan dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.